We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Uni Salsabila. Uni ya. Uni kan? Iya, betul. Untuk proyek NGO, Non-Government Organization. Ini sebuah yayasan sosial yang kegiatannya cukup banyak. Saya mulai ya, Uni ya. Ya, silakan Pak. Apa itu teruntuk proyek ya? Silakan. Oke, aku izin menjawab ya Pak. Jadi kalau misalkan teruntuk project, sebenarnya kita punya nama yayasannya gitu, namanya Yayasan Teruntuk Jejak Kebaikan. Kebetulan memang baru di tahun 2020 kemarin kita punya legalitas dan dalam bentuknya yayasan gitu. Cuma sebelum-sebelumnya kita lebih bentuknya komunitas, cuma memang sampai saat ini pun walaupun udah bentuk yayasan, kita tetap pendekatannya komunitas. Nah, Teruntuk Project merupakan platform social service yang berfokus pada berbagi gitu ya, pada nilai berbagi dan kebermanfaatannya serta memberikan dampak positif dalam berbagai bidang yang dimana outputnya untuk pengembangan masyarakat. Jadi harapannya kita tuh bisa menyentuh, bisa belajar di berbagai topik isu sosial gitu, bisa masuk ke kesehatan, bisa masuk ke pendidikan, kesehatan mental, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha untuk menyentuh semuanya, tapi outputnya untuk pengembangan masyarakat. Nah, Teruntuk Project sendiri punya moto gitu ya, yaitu create something to give something, dan kita mengkampanyekan juga ramaikan kebaikan. Jadi kita ingin mengkampanyekan lagi nih, kalau misalkan kebaikan itu tuh bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bersama siapapun gitu, mau besar, mau kecil, itu tetap bernilai kebaikan. Nah, sejak 2018 kita udah meramaikan kebaikan atau melakukan proyek sosial kita di 26 kota bersama kurang lebih 50 lebih kolaborator gitu. Siapa pendiri-pendiri ini? Mahasiswa atau pelajar atau bagaimana? Siapa? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk yang mendirikan, kebetulan aku sendiri foundernya. Waktu itu di tahun 2018 itu aku masih mahasiswa sih. Di 2018 itu aku mahasiswa dan aku mencoba untuk merintis Teruntuk Project gitu. Dan itu kebetulan waktu itu aku sendirian, karena waktu itu aku juga belum menemukan partner yang udah sejalan satu visi misi dan lain sebagainya. Jadi aku mulai dari sendiri dulu sampai akhirnya aku menemukan salah satu partner yang paling oke menurutku gitu, yang paling cocok juga sama Teruntuk Project, satu visi misi juga, satu tujuan juga gitu. Akhirnya kita partneran nih berdua untuk handle berbagai project pada saat itu. Tapi karena kita merasa kayaknya akhirnya kita butuh bantuan nih lebih banyak lagi biar dampaknya juga lebih besar lagi, sekarang udah ada tim intinya gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang meritis dan lain sebagainya itu dari aku, terus nanti terus aku berpartner berdua sampai akhirnya sekarang udah ada tim inti gitu, dan sama-sama membangun sih sebenarnya. Uni pada waktu awal-awal sendiri itu ngapain? Oke. Iya. Jadi mungkin orang juga bingung gitu ya, sendiri bikin komunitas gitu, sedangkan namanya komunitas tapi dibikin sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya karena emang sebenarnya bukan tujuannya untuk sendiri gitu sih, bukan yang emang mau sendiri selamanya gitu. Makanya awal-awalnya yang penting Teruntuk Project kebentuk dulu nih gitu, dengan mulai konsepnya, terus banyak risetnya dan lain sebagainya, itu dicoba untuk sendiri dulu pada saat itu. Nah, yang dilakukan waktu itu sebenarnya kayak funding gitu ya, kayak kita kalau aku sendiri waktu itu ngumpulin uang gitu ya, melalui kayak
membuat sesuatu, entah itu buat kelas atau misalkan itu bikin merchandise dan lain sebagainya yang keuntungannya untuk dibelikan buku lagi, buku baru untuk taman baca gitu. Jadi waktu itu pas awal-awal pas aku sendiri tuh aku melakukan itu. Jadi kayak kita bikin kayak aku bikin event gitu kayak antara kelas atau bikin merchandise dan keuntungannya aku alokasikan untuk beli buku. Dan aku pun pas sampai di taman bacanya gitu ya, pas menyalurkannya itu aku juga menyalurkan langsung sambil ngobrol-ngobrol lah, bikin video gitu sama mereka untuk jadi kayak video inspirasi lah intinya gitu. Kalau untuk awal-awal kayak gitu, jadi berawal dari project yang mungkin kecil-kecilan gitu yang bisa di-handle sama sendiri gitu. Oke, ini kan berarti fokusnya ke pendidikan ya awal-awal ya. Yap. Ya. Setelah itu objeknya siapa? Oke. Ya, anak-anak TK atau anak-anak SD atau PAUD atau anak-anak yang sudah selesai pulang dari sekolah mereka di rumah atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya harapannya lagi nih Teruntuk Project pengen juga gitu ya menyentuh berbagai penerima manfaat gitu. Jadi walaupun memang kita tetap harus ada setiap projectnya itu ada fokusnya gitu penerima manfaatnya, tapi kita pengen setiap projectnya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan bisa dilihat gitu ya, kalau misalkan audiens di media sosialnya atau misalkan di platform kerelawanannya gitu, itu lebih banyak untuk dewasa muda sih. Kayak dewasa muda biasanya yang daftar jadi relawan atau daftar di kelas-kelasnya, di workshop-workshopnya dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kerelawanan dan lain sebagainya itu biasanya emang lebih audiensnya di dewasa muda. Cuma untuk penerima manfaat dari setiap programnya itu yang biasanya beragam gitu. Mulai kayak contohnya tadi misalkan taman baca itu lebih ke anak-anaknya gitu. Biasanya kan kita ke taman baca juga nggak cuma nyalurin buku aja, tapi kita juga bikin kayak sejenis kelas pendidikan karakter gitu untuk mereka melalui buku yang kita bikin sendiri juga, kurikulum yang kita bikin sendiri juga. Jadi itu biasanya kalau misalkan kegiatan seperti itu penerima manfaatnya untuk anak-anak gitu, untuk anak-anak, tapi kadang-kadang juga range usianya juga cukup besar gitu karena kita nggak bisa ngontrol tiba-tiba ada yang datang dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan waktu itu juga kita pernah cek kesehatan dan lain sebagainya itu untuk orang tua gitu. Jadi sebenarnya penerima manfaatnya luas tapi tergantung proyeknya untuk apa dan gimana gitu. Nah kalau taman baca tempatnya di mana? Tamannya di mana? Oke, jadi kalau misalkan Teruntuk Project sendiri untuk rumah baca yang Teruntuk Projectnya gitu ya, itu masih dirintis gitu. Jadi kita belum ada punya rumah baca sendiri. Tapi kita punya banyak kolaborator gitu, jadi kita ke berbagai kota juga untuk datengin taman bacanya. Jadi mulai dari Jakarta, Depok, terus kita juga ke Tegal, ke Semarang, ke Solo, Jogja, dan lain sebagainya. Kita waktu itu paling jauh mungkin Sulawesi kali ya, Sulawesi sama Medan waktu itu pernah juga untuk berkegiatan di sana. Jadi kita lebih ke kolaborasi sih kalau misalkan untuk taman bacanya. Tapi kalau misalkan untuk taman baca yang punya kita sendiri, kita masih berusaha untuk merintis gitu. Uni, tadi kan ada workshop ya? Ya. Ada pembelajaran dan sebagainya, itu ada di mana tempatnya? Oke. Di rumah Uni atau bagaimana? Kalau awal-awal kebetulan aku di rumah ada satu space gitu yang bisa digunakan untuk belajar dan lain sebagainya. Waktu itu pas lagi masih offline tuh di situ. Cuma karena sekarang emang online semua gitu dan Teruntuk Project sebenarnya hampir semua kegiatannya sekarang move ke online gitu ya selama pandemi ini. Jadi melalui Zoom gitu pembelajarannya, workshopnya. Jadi kayak gitu sih perbedaan kalau offline online-nya cuma bedanya tempatnya aja tapi kelas-kelasnya tetap ada gitu walaupun online. Uni waktu mahasiswa ambil jurusan apa? Jurusan psikologi. Oke, ya. Psikologi. Psikologi. Nah, urgensi apa yang menyebabkan Uni untuk mencetuskan Teruntuk Project ini? Oke, jadi sebenarnya urgensinya itu subjektif banget kali ya, kayak personal banget gitu. Jadi waktu itu aku tuh emang udah suka kegiatan kerelawanan tuh dari lama gitu, kegiatan sosial tuh dari lama. Awalnya sih dibangun dari keluarga gitu ya, kayak keluarga suka bikin pengajaran buat ibu-ibu di sekitar rumah, terus kalau misalkan ada bencana
di rumah tuh suka jadi dapur umumnya dan lain sebagainya. Kayak ngelihat itu tuh, oh itu sesuatu yang menyenangkan banget gitu ya, kayak membantu orang lain, tapi kita pun yang mencoba membantu justru menerima lebih banyak gitu, kita malah seneng dan lain sebagainya gitu untuk ke sana. Jadi sebenarnya awalnya dari keluarga itu, cuma sepanjang aku sampai SMA itu aku tuh nggak tahu kalau itu tuh ternyata kegiatan kerelawanan gitu. Selama ini aku kira kayak, oh ya udah kita bantu orang dan lain sebagainya, terus kita berproses gitu-gitulah. Tapi aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata kegiatan sosial ya, itu kegiatan kerelawanan. Sampai akhirnya aku masuk kuliah, terus mungkin karena udah kuliah juga jadi terpapar berbagai kegiatan gitu ya, berbagai jenis kegiatan, jadi tahu oh iya ternyata yang dilakuin selama ini itu tuh kegiatan kerelawanan gitu. Dan di situ selama ini mungkin aku nggak tahu platformnya di mana, dan pas kuliah aku mulai tuh coba-coba di dalam kampus, di luar kampus dan lain sebagainya, sampai akhirnya di titik kayaknya seru deh kalau bikin platform kegiatan sosial sendiri yang di-handle sendiri, terus bisa mengeksplorasi apa yang kita pengen eksplor dari kegiatan sosial itu. Akhirnya, oh ya udah deh nanti kalau misalkan emang udah risetnya udah oke nih, nanti mau bikin. Nah kayak gitu belum ke jalan juga, tapi sampai akhirnya ada satu titik kebetulan aku jadi relawan juga di salah satu organisasi, jadi ngajar tiap Sabtu Minggu gitu di RPetra. Terus ada satu anak gitu. Jadi di hari itu kita tuh lagi ngajarin soal minat baca. Jadi semua anak harus baca. Kalau misalkan nggak bawa buku, kita sediain bukunya gitu biar mereka bisa baca. Cuma ada satu anak yang kayak bilang, kayak nggak mau baca gitu. Kayak dia nggak mau baca, dia diem aja dan dia main gitu. Terus aku tanya, kok nggak baca gitu? Terus dia bilang, enggak males baca, nggak mau baca gitu. Nah di situ aku cukup tertampar juga gitu, kayak aku tuh di Jakarta gitu, terus anak itu juga di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan di Jakarta yang dimana aksesnya mudah gitu ya, kita dapat buku walaupun mungkin nggak semua wilayah, tapi untuk kegiatan ini tuh aksesnya ada, terus ada yang mendampingi dan lain sebagainya, tapi kok minat bacanya masih ada yang rendah gitu ya. Jadi sebenarnya mau fasilitas sebanyak apapun, sebenarnya yang penting itu sebenarnya minat bacanya dulu gitu. Nah semenjak itu aku kayak, oh nggak bisa ditunda-tunda lagi nih, kayaknya udah harus sekarang, udah harus mulai gitu untuk proyeknya gitu. Oke. Nah, keluarga itu siapa yang melakukan? Bapak, ibu, atau siapa? Kalau misalkan keluarga itu sebenarnya karena aku sama keluarga besarku tuh satu wilayah gitu, jadi satu Pejompongan itu aku ke banyak keluargaku gitu. Jadi kita sama tetangga, sama keluargaku bareng-bareng sih sebenarnya untuk ngelakuin itu di rumah gitu. Dan itu untuk kegiatan sosial free juga? Iya, itu sebenarnya lebih kayak, mungkin kayak program RT gitu kali ya. PKK. Gitu-gitu. Jadi sebenarnya mungkin emang karena aku nggak sadar juga itu kegiatan sosial, tapi ternyata itu ya kegiatan kerelawanan juga gitu. Nah itu masih berjalan yang keluarga punya? Kalau misalkan keluarga ini sih sekarang, kalau misalkan ini aja sih, kalau misalkan puasa kita suka, selain di Teruntuk Project aku juga ada Ramadan Project, tapi di keluargaku juga rutin juga kalau misalkan bikin makanan terus ngasih buka puasa dan lain sebagainya gitu sih. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan yang RT-nya untuk sekarang sih udah jarang banget gitu ada. Oke. Visinya ada create something to give something. Yep. Apa yang di-create ini? Oke, jadi create something to give something itu yang di-create itu harapannya program-program kita gitu. Kita meng-create sesuatu, kayak kita meng-create program sosial, program pengembangan diri, atau misalkan funding dan lain sebagainya untuk memberikan sesuatu gitu. Tapi di balik makna create something to give something itu, lebih mendalamnya ketika kita memberikan sesuatu gitu, justru kita menerima lebih banyak. Jadi ketika kita meng-create sesuatu, kita tuh give something-nya tuh nggak cuma untuk orang lain, tapi justru kita menerima lebih banyak gitu sebagai orang yang niatnya memberi gitu. Karena pasti kita selama ini pengen bantu orang dan lain sebagainya, niat awalnya tuh oh ya kita membantu orang lain deh dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita tuh membantu diri kita sendiri justru gitu. Jadi create wah cocok nih jadi staf ahlinya Mas Menteri. Oke, jadi
create somethingnya itu program-program berarti. Ya, betul, program-program kita yang berbagai jenis itu. Oke. Nah, tadi self improvement, pendidikan, kesehatan, apa lagi? Kemarin itu kita udah sempat coba lingkungan sih. Lingkungan juga gitu. Sama sebenarnya kemarin itu lebih ke pemberdayaan perempuan juga kita udah coba. Sebenarnya bukan pemberdayaan perempuan sih, lebih ke keadilan antara laki-laki sama perempuan untuk improve gitu sih sebenarnya gitu. Kita udah coba di beberapa isu itu. Nah, sekarang kan masuk ke dunia online tuh. Kelasnya masih aktif? Kelasnya masih aktif banget. Kita juga di minggu depan juga masih ada kelas lagi gitu. Jadi sebenarnya bentuknya macam-macam sih. Ada yang bentuknya workshop, ada yang bentuknya webinar dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai saat ini masih aktif. Biasanya sampai berapa peserta? Dan apakah itu hanya dari Jakarta saja atau bagaimana? Oke. Kalau misalkan pas offline kemarin sebenarnya Jakarta aja gitu. Kebanyakan Jakarta aja karena mungkin tempatnya gitu kan ya terhambatnya karena lokasi dan lain sebagainya, di luar kota nggak bisa. Tapi kalau di online sebenarnya untungnya kita bisa menjangkau berbagai wilayah yang mungkin selama ini kita nggak sangka ternyata banyak ya wilayahnya. Jadi kayak ada yang dari Kalimantan, terus ada yang dari Sulawesi dan lain sebagainya. Pokoknya lebih beragam lagi kalau online gitu. Jadi itu perbedaan mungkin ya kalau offline sama online. Terus kalau misalkan untuk audiensnya sebenarnya beda-beda. Kalau gratis kita tuh bisa sampai 100-an tuh juga pernah gitu ya. Tapi kalau misalkan berbayar biasanya kita tuh di range maksimal tuh 30 gitu sih gitu untuk berbayar. Dan sebenarnya kalau misalkan dilihat ini sekarang juga mungkin karena webinar udah banyak, terus ke workshop juga udah banyak gitu, demand-nya juga udah nggak setinggi waktu itu gitu. Nah, perubahan apa yang sudah bisa dilihat dari Teruntuk Project ini? Kita kan ngomong berarti dari tahun 2018 ya. 2018, 19, 20, 21, udah 3 tahun, 4 tahun ini. Apa yang bisa dilihat di masyarakat? Oke, jadi sebenarnya kita harapannya gitu ya, teman-teman semua juga bisa merasakan gitu ya dampaknya dari Teruntuk Project. Mungkin yang selama ini mungkin yang aku lihat berdampak buat aku juga gitu ya, kita berhasil sih ke beberapa kota gitu ya untuk menyampaikan gitu ya materi mengenai pendidikan karakter, yang dimana walaupun sekarang kondisinya online, kita juga melakukan itu gitu ke beberapa taman baca melalui online dengan tantangan yang berbeda lagi pastinya. Jadi senengnya kayak materi kita tuh udah dibawain di beberapa taman baca dan mereka punya materi itu yang dimana setelah kita udah pulang gitu ya dari kotanya atau setelah kegiatannya selesai, mereka tetap bisa melanjutkan dengan buku yang kita kasih untuk masing-masing anaknya. Sebenarnya di situ sih gitu. Sama kayak kalau di lingkungan gitu ya, kita nanam pohon, nanam tanaman dan lain sebagainya, walaupun itu baru jangka wilayahnya baru di Jawa Timur sih waktu itu gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang paling kerasa gitu ya, karena mungkin rutin juga kalau misalkan yang tadi soal pendidikan karakter itu kayak setiap tahun kita pasti ada atau setiap tahun tuh pasti lebih dari sekali gitu. Nah, unik pendidikan karakter ini. Karakter apa yang ingin diimprovisasi? Oke, sebenarnya sub karakternya sih kita biasanya banyak ya bikinnya kayak pertemuan yang ini ada karakternya ini dan lain sebagainya, tapi sebenarnya outputnya yang pengen kita dapetin dari mereka gitu ya, dari anak-anaknya, mereka bisa mengeksplorasi diri gitu. Jadi mereka bisa tahu tentang diri mereka lebih jauh lagi dan mereka bisa tahu sebenarnya tujuan mereka, cita-cita mereka tuh apa sih gitu. Jadi dari karakter-karakter yang ada gitu ya, kayak kepercayaan diri dan lain sebagainya, outputnya harapannya mereka bisa mengeksplor diri mereka lebih dalam lagi untuk tahu cita-cita dan tujuannya. Berarti ini lebih ke ABG dan remaja gitu ya? Sebenarnya kita tuh ada 2 jenis materi gitu. Ada yang emang untuk anak-anak yang kayak mulai dari TK sampai SD kelas 3 gitu. Terus ada yang kelas 3 sampai kelas 6, sama ada yang SMP ke atas gitu. Jadi materinya berbeda-beda, cuma memang terkadang karena
keadaan di hari H nih, misalkan waktu itu kita ke taman baca terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba join nih di grup yang anak-anak tapi dia udah di range kelas 3 ke atas misalkan gitu. Nah, itu biasanya juga tetap masuk sih materinya gitu. Jadi kalau misalkan untuk audiens yang dapetin pendidikan karakter dan lain sebagainya, sebenarnya mayoritas emang justru lebih ke anak-anak gitu. Tapi mungkin kalau yang remaja cuma dikit karena materinya juga berbeda gitu. Nah, Uni, satu lagi yang saya mau tanyakan, itu kurikulum itu dipakai berapa minggu atau berapa bulan begitu? Oke. Kita kalau misalkan yang ke berbagai kota itu kita 1 hari. Jadi untuk materi kurikulumnya 1 hari. Cuma kalau misalkan kemarin yang tahun lalu gitu ya, yang kita lakukan secara online itu 4 pertemuan gitu. Cuma ada follow up activity-nya gitu. Jadi setelah mereka, jadi sebenarnya si materinya ini ada dongeng, ada pretest, ada dongeng, materi sama post-test gitu. Nah, jadi itu setiap di 4 pertemuan itu rangkaiannya kayak gitu semua. Tapi kalau untuk yang sehari kita nggak pakai pretest post-test sih, kita lebih ke lembar aktivitasnya aja gitu. Jadi kita ngelihat dampaknya dari pengerjaan lembar aktivitas gitu. Ini berdasarkan pelajaran psikologi. Iya, sebenarnya iya banget. Sebenarnya sangat-sangat amat berguna gitu ya ilmu psikologi pas bikin materi itu, karena mulai dari dongeng pasti kita bisa pendekatannya juga psikologi dan lain sebagainya, kayak menyesuaikan usia juga, terus materinya yang cocok kayak apa dan lain sebagainya. Bener banget sih, itu sangat berkaitan dengan psikologi. Nah, waktu skripsi ngambil tema apa? Oke, kalau skripsi sebenarnya psikologi kesehatan gitu, kayak self efficacy, tapi untuk orang yang rentan misalkan kena penyakit keturunan gitu-gitu. Kalau misalkan pas skripsi. Nah, Uni, ini kan sudah 3-4 tahun berjalan nih. Plan kedepannya mau berkembang sampai seberapa besar? Oke, jadi sebenarnya kita pasti punya mimpi besar gitu ya untuk platform kita ini, dan kita juga berharap sebenarnya yang paling bisa diharapkan ini sampai saat ini kita pengen Teruntuk Project juga bisa menghidupi timnya gitu. Jadi kita bisa kayak apa ya, kan selama ini mungkin kita emang bekerja gitu ya di Teruntuk Project, tapi kita nggak secara full time gitu karena kita ada kita ngambil kerjaan lain, atau misalkan ada tim yang masih kuliah dan lain sebagainya. Harapannya kita bisa 100% juga gitu ya mendedikasikan diri kita untuk Teruntuk Project, dan Teruntuk Project bisa menghidupi mereka juga gitu. Sebenarnya itu sih mimpi dari Teruntuk Project. Jadi lebih maksimal juga gitu ketika program misalkan harus keluar kota dan lain sebagainya. Misalkan selama ini ada tim yang nggak bisa ikut karena terpatok di dananya, atau misalkan terpatok di mananya. Nah, nanti ketika emang udah bisa menghidupi, itu udah bukan suatu masalah lagi dan programnya bisa berjalan lebih baik lagi gitu. So, jadi lebih ke sociopreneurship. Yes, gitu. Oke. Apa setelah online begini, rutinitasnya masih seperti offline atau lebih sedikit atau lebih banyak? Nah, surprisingly juga gitu ya, kayak ternyata kegiatan di online tuh justru lebih padat gitu. Jadi karena mungkin ruang gerak kita memang mungkin terbatas gitu ya untuk melakukan kegiatan offline, tapi ternyata ruang gerak itu bisa diakalin akhirnya lebih luas gitu. Jadi kemarin itu kita bisa dalam satu waktu tuh ada beberapa project, dalam satu hari itu bisa beberapa project karena lebih fleksibel. Kayak misalkan misalkan handle project ini bisa nanti dibantu sama teman yang lain, atau misalkan bisa double device misalkan gitu. Jadi justru dengan online ini programnya ternyata bisa lebih banyak gitu dan lebih fleksibel, karena nggak terpatok misalkan harus nungguan misalkan waktunya nggak pas nih dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sekarang sih lebih enak gitu. Jadi
perubahannya itu sih malah kayak justru programnya justru lebih banyak dan sebelumnya gitu ya pas sebelum online ini sebelum pandemi ini Toronto Project tuh kurang aktif di media sosial sebenarnya jadi di media sosial itu cuma after event dan lain sebagainya karena pendekatan kita tuh lebih offline gitu jadi audiens kita juga di offline tapi ternyata pas pandemi ini justru kita bisa explore lagi nih oh iya ternyata media sosial juga bisa nih kita aktifin dengan online karena mungkin salah satu usaha juga gitu ya biar kita tetap dilihat ada gitu sama audiens kita gitu. Dari satu gerakan dari satu kampung, satu rumah, lalu pelan-pelan menjadi provinsi dan nasional. Ya kan? Betul itu ini banget gitu ya kayak awalnya ngeliatnya kok kayak nggak tahu ini apa sampai akhirnya ternyata bisa dijadiin pekerjaan gitu. Nah sekarang Uni aktif di mana? Hanya di Toronto Project ini? Oke. Kerja juga sih sama nanti di antara akhir Agustus sama September mau lanjut S2 lagi gitu. Jadi sekarang selain Toronto Project kerja sama nunggu buat lanjut studi gitu. Psikologi juga? Yap, ambil psikologi klinis gitu. Ini satu sesi lagi yang harus saya interview nih. Psikologi kesehatan dan psikologi klinis. Timbul topik baru ya, Pak. Kita nanti janjian lagi. Iya, boleh. Siap. Terima kasih Uni atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya juga senang banget diajak diskusi. Kita ketemu di Instagram. Siap. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.